Rakrian Yuyu dan Rakrian Banyak saling pandang. Kini mereka menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka ternyata telah tertipu oleh yang mereka duga Jaya Negara dan dengan mati-matian diburu. Ternyata hanya seorang Bayangkara yang didandani layaknya raja. Melihat mereka kebingungan, Bayangkara Gagak Bongol tertawa terbahak. Disusul oleh segenap Bayangkara yang lain juga ikut tertawa. Rayuyu dan Rabanyak merasa wajahnya menebal, melebihi tebal dinding kota raja atau istana. Kalian mengira aku adalah tuanku Jaya Negara? Bayangkara Gagak Bongol berbicara lantang. Lihatlah aku dengan seksama. Kalian tentu sudah mengenal dengan baik siapa aku. Apabila ada rasa kecewa yang amat menyakitkan, itulah rasa kecewa yang dirasakan Rayuyu dan Rabanyak. Dan lebih menyakitkan lagi karena kini mereka berada dalam ancaman anak panah. Dengarkan kalian semua, Gagak Bongol berteriak dengan suara amat lantang. Ku ampuni nyawa kalian dan kalian boleh pergi. Hanya Rayuyu dan Rabanyak yang harus tetap tinggal. Menjadi gempar para prajurit pemberontak yang terjebak itu. Mereka saling pandang antara satu dengan lainnya. Kini perhatian mereka tertuju pada Rayuyu dan Rabanyak. Rayuyu dan Rabanyak menyadari bahaya besar yang membayang di hadapannya. Kedua Winesyuka itu saling mengkedipkan mata sebagai isyarat antara satu dengan lainnya. Dengan bersamaan mereka meloncat melenting cepat ke atas kuda dan segera membedal balik arah. Gagak Bongol dan kawan-kawannya tidak menduga Rabanyak dan Rayuyu akan melakukan hal yang tak terduga itu. Dengan cepat busur-busur yang terentang itu dilepas. Anak panah berhamburan menghajar mereka. Sebuah anak panah melesat tepat mengenai pantat kuda yang dinaiki Rayuyu. Kuda itu jatuh berguling. Namun dengan cekatan Rayuyu berlari dan meloncat bersatu kuda dengan Rabanyak. Lembang laut bergegas membidik. Namun bayangan tubuh Rayuyu dan Rabanyak segera lenyap di balik tikungan jalan. Apa boleh buat, dua orang itu ternyata harus lepas. Lembang laut dan Gagak Bongol harus menggeram kecewa karena kesempatan untuk menghukum dua orang Winesyuka itu terpaksa tidak menjadi kenyataan. Derap kuda Rabanyak dan Rayuyu makin menjauh. Nyaris saja lembang laut membedal kuda dan memburunya. Tetapi Gagak Bongol segera mencegahnya. Gagak Bongol yakin di belakang Rabanyak dan Rayuyu sepasukan berkuda yang berkekuatan lebih besar dan sangat mungkin dipimpin Rakuti sedang mengejar mereka. Gagak Bongol meloncat turun. Jangan ada yang bergerak dan letakkan senjata dan anak panah. Perintah Gagak Bongol dengan tegas. Prajurit pemberontak yang terjebak itu tidak punya pilihan. Mereka terpaksa harus memenuhi perintah itu. Jika mereka menolak, maka hujan anak panah beracun akan mengantarkan mereka menjenguk pintu gerbang kematian. Mereka yang punya anak dan istri belum menginginkan itu. Bahkan yang tak punya tanggungan keluarga pun belum ada yang ingin mati. Menjauh dari kuda dan berkumpul di sana. Sekali lagi Gagak Bongol memberikan perintah. Tanpa harus diulang, prajurit kaki tangan Rakuti itu harus melaksanakan perintah itu. Gagak Bongol tertawa lebar dan mengibaskan jubah busana raja yang dikenakannya. Dari pinggangnya Gagak Bongol mengeluarkan cambuk. Cambuk berjuntai panjang diayunkan cepat. Ayunan sendal pancing cambuk itu menimbulkan suara ledakan yang cukup mengagetkan.
kuda-kuda milik anak buah Rayuyu itu melonjak dan berlarian tanpa arah. "Kalian telah melihat sendiri," berkata Gagak Bongol dengan suara yang lantang. "Rayuyu dan Rabanyak ternyata bukan seorang pimpinan yang baik. Kalian ditinggalkan di sini. Seharusnya sebagai pimpinan yang bertanggung jawab dalam keadaan macam apapun, Winashuka Rayuyu dan Rabanyak itu akan tetap bersama kalian. Semoga apa yang terjadi itu, juga apa yang terjadi di istana saat ini, akan menjadi renungan kalian semua." Gagak Bongol menghentikan sejenak rangkaian ucapannya. Gagak Bongol memandang para prajurit yang terbujuk oleh rayuan Rakuti itu dengan tatapan mata tidak berkedip. Para prajurit pemberontak yang terjebak itu saling pandang. Bayangkara Gagak Bongol menengadah. Telinganya yang tajam lamat-lamat menangkap suara banyak sekali kuda yang berderap. Tepat seperti hitungannya, upaya memancing para prajurit pemberontak serta mengalihkan perhatian mereka dari Gajah Mada dan Srijaya Negara membuahkan hasil. Bayangkara Gagak Bongol tersenyum membayangkan betapa kecewanya Rakrian Guti setelah mendapat laporan dari Rayuyu dan Rabanyak bahwa yang dikira Jaya Negara itu hanya Jaya Bongol. Gagak Bongol melenting dengan ringan, tubuhnya melayang ke atas kuda. "Mari teman-teman," kata Gagak Bongol, "kita tinggalkan tempat ini dan kembali ke kota raja melalui arah lain. Kita meriahkan keadaan yang terjadi di Majapahit dengan permainan bisul. Kita ciptakan bisul-bisul di pantat Rakuti hingga Winashuka yang tak tahu diri itu merasa tidak tenang duduk di singgasana. Kita jadikan hari-hari yang berlalu sebagai mimpi buruk baginya." Tanpa banyak bicara, Gagak Bongol berbalik arah. Perlahan kudanya bergerak disusul oleh Bayangkara yang lain. Beberapa saat kemudian, debu kembali mengepul di acak-acak kaki kuda mereka. Di langit, sang surya terlihat pucat menyaksikan ulah manusia yang saling tikam antara satu dengan lainnya. Sementara itu, Rakuti yang memimpin sendiri sepasukan berkuda berkekuatan amat besar berderap paling depan. Tangan kanannya yang terkena anak panah terasa ngilu. Meskipun Ratanca telah mengeluarkan racun anak panah itu, sisa-sisa masih memberi gangguan. Dengan sangat bernafsu, Rakuti berkuda disusul Ratanca yang selalu mengawalnya kemanapun dia pergi. Ratanca, tabib muda yang memiliki rambut panjang dan wajah tampan itu, tidak terlampau banyak bicara. Dengan mata tajam tetapi seperti menyimpan banyak teka-teki, Ratanca melepas tatapan matanya jauh ke depan. Rakrian Guti beserta pasukan berkuda yang mengiringinya mulai memasuki bulak panjang. Rakrian Guti mencuatkan alisnya saat melihat di ujung bulak ada penunggang kuda berderap kencang seolah dikejar hantu. Ketika Rakuti memperhatikan lebih jelas lagi, pimpinan Winashuka itu makin penasaran karena kuda itu jelas ditunggangi oleh dua orang penumpang. Rakrian Guti memacu kudanya makin kencang. Ketika jarak makin dekat, Rakrian Guti bisa mengenali orang itu yang tak lain adalah Rayuyu dan Rabanyak. Hal itu menyebabkan Rakuti kaget dan bertambah penasaran bahwa kedua Winashuka itu kembali dengan keadaan tidak wajar, membuat Rakuti mencuatkan sebelah alisnya. Ketika jarak makin dekat, Rakuti mengangkat tangannya.
pasukan berkuda yang mengiringinya serentak berhenti. Kuda-kuda meringkik riuh rendah. Rayuyu dan Rabanyak meloncat turun. Kedua Winasuka itu pucat pasi. "Apa yang terjadi?" tanya Rakuti dengan tatapan marah. "Mengapa hanya kalian berdua yang kembali? Mana Kalagemet?" Mendapat perhatian dari segenap pasukan berkuda membuat Rayuyu dan Rabanyak agak kebingungan dan salah tingkah. "Kau tidak mendengar pertanyaanku? Mana Srijaya Negara? Mengapa kalian berdua kembali dengan cara yang aneh ini?" desak Rakuti. Rabanyak menghela napas. Gambaran sesak di dadanya. "Kami tertipu," jawab Rabanyak datar. Rakuti kaget. Tatapan matanya makin tajam, bahkan kemerahan. "Tertipu bagaimana?" desak Rakuti dengan suara bergetar. Sejenak semua menjadi hening. Prajurit berkuda pengiring Rakyan Kuti, tidak seorang pun yang berbicara atau berbisik. Rabanyak balas memandang Rakuti. "Para Bayangkara itu ternyata culas dan licik," berkata Rabanyak. "Orang yang kami kira Jaya Negara karena berpakaian seperti layaknya Jaya Negara itu ternyata bukan Jaya Negara. Jika ada kelabang yang menyengat dan mengagetkan, atau jika ada petir yang meledak ketika langit tengah benderang, keadaan itulah yang dialami Rakuti." Rakuti nyaris tidak percaya dengan telinganya. "Yang kami kira Jaya Negara itu," lanjut Rayuyu, "ternyata gagak bongol, Bayangkara yang menyamar sebagai raja." Rakuti amat tak senang. Dadanya mengombak oleh amarah yang menghantamnya telak. Dengan sangat bernafsu, Rakuti dan segenap pasukan berkuda pengiringnya berpacu bagai kesetanan untuk memburu Srijaya Negara dan berusaha menangkapnya hidup atau mati. Rakyan Kuti telah menyiapkan sebuah rencana. Jaya Negara akan dipermalukan di alun-alun depan Purawaktra, digelandang mengelilingi benteng dan memerintahkan kepada semua orang lewat supaya meludahinya. Kini terbukti bahwa ternyata Rakutilah yang merasa dipermalukan. Saat ini entah di mana, mungkin Jaya Negara dan terutama Bekel Gajah Mada tengah terbahak-bahak menertawakannya. Rakuti yang merasa sangat kecewa itu akhirnya bahkan tidak bisa mengumpat lagi. Bagai orang yang kehilangan tenaga bersamaan dengan hilang semangat, Rakuti turun dari kuda. Ratanca bergegas meloncat dan menangkap lengan Rakuti. Rakuti yang mulai terpengaruh oleh luka beracun di lengan kanannya terhuyung-huyung dan nyaris jatuh. Tatapan mata Rakuti menyiratkan kekecewaan yang luar biasa. Jika ada orang yang mau menyediakan diri untuk ditempeleng, maka dengan senang hati Rakuti akan menempeleng orang itu. Ratanca bertindak sigap. Rakuti segera dibimbingnya untuk duduk di atas batu. "Ambil keputusan, Rakuti," Ratanca berbisik. "Semua orang menunggu perintahmu." Rakuti yang kehilangan gairah itu menebar pandang. "Aku menginginkan Jaya Negara. Kalagemet akan menjadi sumber kesulitan di kemudian hari. Aku menginginkan Kalagemet untuk makanan macan." Rakyan Tanca yang mumpuni dalam ilmu tabib itu mulai membaca keadaan Rakuti yang mulai tidak waras. Pengaruh racun yang berasal dari anak panah dan pengaruh obat penawar menyebabkan kesadaran Rakuti jauh berkurang.
Bahkan untuk berpikir jernih pun Rakuti mengalami kesulitan. "Kita kembali ke kota raja," berteriak Ratanca yang terpaksa mengambil keputusan mewakili Rakuti. Seorang prajurit membantu Ratanca menolong Rakuti naik ke punggung kuda. Ratanca memberi isyarat untuk bergerak. Sejenak kemudian, pasukan berkuda yang nyaris berkekuatan segelar sepapan itu kembali berderap balik arah. Jika semula pasukan berkuda itu berpacu bagai berebut cepat dengan angin, berbeda sekali dengan saat kembali ke kota raja. Semua terlihat lesu dan kehilangan gairah. Kuda-kuda pun dipacu ala kadarnya. Semua prajurit bagian dari para pemberontak itu mulai membayangkan bahwa kekuasaan Rakuti nantinya tidak akan langgeng, karena Kalagemet atau Jayanegara kelak akan menjadi sumber masalah yang merepotkan. Kalagemet didukung oleh pasukan Bayangkara serta orang-orang yang masih menaruh kesetiaan kepada pendiri Wilwatikta. Raden Wijaya akan mengusik kekuasaannya dan terus mengganggunya. Sang waktu bergerak merambat sebagaimana kodratnya. Huru-hara di kota raja itu benar-benar meninggalkan keadaan yang mengerikan. Kota raja berubah menjadi kota mati, sangat berbeda dengan keadaan sehari sebelumnya. Perang pecah yang disulut pemberontakan para Winesyuka itu dimanfaatkan oleh para petualang dan penjarah. Meski waktu kemudian beranjak ke arah sore dan akan disusul datangnya malam, asap terlihat mengepul di mana-mana dari gedung atau bangunan yang dijarah. Bagi sebagian orang, bagi gadis-gadis yang diperkosa, bagi para saudagar yang rumahnya dibakar, bagi orang tua yang kehilangan anaknya mati di Palagan tanpa kedudukan yang jelas, apakah dianggap pahlawan atau bukan. Apa yang terjadi itu merupakan mimpi buruk. Pendek kata, semua pintu tertutup. Tak ada lagi orang yang berani bicara bebas. Pada saat yang demikian itu, semua orang merasa pohon atau bebatuan memiliki mata dan telinga yang berkesanggupan menyampaikan apapun pembicaraan mereka kepada Rakuti. Lawan berbincang yang semula dianggap teman dan tidak akan membahayakan, bisa jadi mata-mata yang akan menyampaikan isi pembicaraan itu kepada para Winesyuka. Bahkan tak tertutup kemungkinan adanya pihak yang memanfaatkan keadaan itu. Mumpung kekisruhan itu digunakan untuk mencelakakan orang yang tidak disukai dengan cara nabok nyilih tangan atau meminjam kepalan tangan orang lain. Benar-benar suasana yang sangat suram. Tak ada wajah di kota raja saat itu yang tidak suram. Ketika perang itu telah rampung, para prajurit baik yang ada di pihak Rakuti maupun yang berasal dari pasukan Jalapati dan Jala Rananggana yang telah menyerah segera melakukan penelitian terhadap para korban. Jika korban berhasil dikenali, keluarganya segera diberitahu. Yang terjadi kemudian hujan tangis dan ratapan amat menyayat. Seorang perempuan yang hamil tua semaput ketika mendapat kabar suaminya terbunuh dalam perang itu. Matahari makin doyong ke arah barat ketika Rakuti beserta pasukan berkuda pengiringnya memasuki gerbang istana. Rakuti hanya melihat sekilas pada kesibukan setelah perang. Sebaliknya, semua orang menatapnya dengan pandangan agak aneh. Bagi sebagian prajurit, Rakutilah yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kekacauan dan banyaknya korban yang jatuh. Para Winesyuka berkumpul lengkap di pendopo. Pasukan Bayangkara benar-benar gila.
Rakuti membuka kalimatnya. Meskipun hari ini kita telah berhasil memenangkan perang, kemenangan itu kuanggap baru separuh kita peroleh. Kemenangan baru kuanggap mutlak apabila Jayanegara telah mati. Dengan demikian, tak akan ada lagi yang mengusik kedudukanku. Kenapa Jayanegara harus mati? Karena selama ini orang terlampau menghormati Wijaya, ayahnya. Penghormatan yang membuta tanpa melihat bagaimana si Kalagemet itu melaksanakan pemerintahan. Orang-orang yang menghormati Jayanegara itulah yang akan selalu meniup-niupkan pendapat. Keberadaanku sebagai raja menggantikan Sri Jayanegara sama sekali tidak bisa diterima, karena aku bukan keturunan Wijaya. Rakrian Guti menghentikan rangkaian kalimatnya sejenak. Rakrian Guti menebar pandang untuk mencari kesan. Apakah para Winesyuka anak buahnya itu mengerti dan meresapi apa yang diucapkannya atau tidak? Kalagemet harus mati. Rakuti lebih menegaskan. Baru saja kita dilecehkan oleh permainan pasukan Bayangkara, sehingga kita terkecoh dan kehilangan waktu sangat banyak. Waktu yang banyak itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Gajah Mada untuk menyelamatkan Kalagemet. Jelasnya Gagak Bongol yang menyamar menjadi Kalagemet mendobrak pintu gerbang timur itu hanyalah mencuri kesempatan agar bisa mengungsikan Jayanegara. Meski demikian, meski kita telah kehilangan waktu, bukan berarti kita akan tinggal diam, tidak merasa perlu memburu Jayanegara. Sebar semua telik sandi, cari jejak-jejaknya. Jayanegara harus ditemukan meski bersembunyi di liang semut. Perintah telah dijatuhkan. Rakrian Guti bangkit berdiri dan beranjak meninggalkan pagelaran menuju ke wisma pribadi Jayanegara. Kini Rakuti merasa berhak tinggal di istana dan menempati bilik pribadi yang semula menjadi tempat peristirahatan Jayanegara. Diiringi Ratanca yang dengan setia selalu mengikuti langkahnya. Di dalam bilik, angan-angan Rakuti melambung. Dengan tatapan takjub, ia melihat diri sendiri. Melihat dengan terkagum-kagum pada apa yang telah dilakukannya. Rakuti merasa apa yang telah diperbuatnya benar-benar luar biasa. Rakuti merasa tidak akan ada orang lain yang sanggup melakukan pekerjaan besar seperti yang telah dilakukannya. Menjungkalkan Jayanegara dari singgasana. Rakuti makin bergelak ketika angan-angannya tertuju pada Anabrang, orang yang sungguh sangat dibencinya. Keberhasilan yang aku peroleh kali ini benar-benar hebat, berkata Rakuti. Aku sekarang seorang raja. Bagaimana pendapatmu, Ratanca? Ratanca tidak menjawab. Ratanca membiarkan Rakuti melarutkan diri ke dalam kepuasan yang diperolehnya. Diperhatikannya Rakuti yang berjalan mondar-mandir dan sesekali tersenyum puas. Ratanca tidak berkata apapun saat melihat Rakuti menari-nari di bilik itu. Aku sekarang raja. Rakuti tertawa. Aku Sri Maharaja Kuti, raja besar yang akan menurunkan raja-raja besar. Namaku nantinya akan dicatat sejarah, diperbincangkan dengan riuh oleh anak cucu sebagai Raja Majapahit yang paling besar. Akan kubentangkan sayap Wilwatikta melintas ke seberang samudra.
Rakuti tertawa bergelak seperti orang wuru kembang kecubung. Ratanca tetap memandanginya. Ratanca baru bergerak ketika melihat Rakuti terhuyung-huyung. Pengaruh racun dan obat penawar yang mengalir dalam darah menyebabkan Rakuti ada kalanya kehilangan akal waras. Bayangkan, lanjut Rakuti, kalau aku tidak memiliki otak cerdas dan encer, bagaimana mungkin aku bisa meraih semua ini? Bagaikan permainan dam-daman, aku berhasil menggerakkan semua orang bersatu padu demi kepentinganku. Lihat apa yang telah kita lakukan terhadap pasukan Jalarananggana. Temenggung Pucuk Luntar yang bodoh itu bisa kumanfaatkan dengan baik untuk kepentinganku. Lihat pula apa yang aku lakukan terhadap Rakrian Temenggung Panjiwatang. Temenggung Panjiwatang bagiku tidak lebih dari ganjal alas kaki yang kumanfaatkan dengan baik untuk meraih apa yang kuinginkan. Semuanya kini menjadi kenyataan. Kalau bukan Rakuti, siapa yang sanggup melakukan itu? Siapa sanggup? Seandainya Paman Mahapati atau Ramapati masih hidup, apakah keculasan otak yang dimilikinya akan mampu digunakan mencipta keadaan seperti ini? Rakuti tertawa bergelak dan kemudian terhuyung-huyung. Melihat keadaan Rakuti seperti itu, Ratanca segera bangkit dan menuntun Rakuti berbaring di pembaringan. Rakuti tidak menolak dan malah menikmatinya. Alas tempat tidur terbuat dari sutra halus itu diusap-usapnya. Namun sejenak kemudian tiba-tiba hadir rasa mual yang tidak bisa dicegah. Rakuti berusaha menahan, tetapi rasa mual itu makin menjadi. Akhirnya isi perutnya tumpah ruah, mengotori pembaringan itu. Sudah aku bilang, Ratanca akhirnya bicara. Jika kau tak mampu menahan diri, melawan dirimu sendiri, sisa racun yang masih mengalir dalam darahmu itu akan membunuhmu. Rakrian Guti ternyata tersinggung. Dengan melotot, Rakuti memandang Ratanca. Napasnya mulai tersengal. Apa gunanya aku memilikimu kalau kau tidak mampu mengatasi keadaanku ini? Teriak Rakuti. Jawaban justru diperoleh dari perutnya. Rakuti merasa seisi perutnya bergolak. Kembali Rakrian Guti harus memuntahkan segala macam isinya. Bahwa racun anak panah itu memang bekerja, terlihat dari warna kehitaman pada kotoran yang dikeluarkannya.